Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang algoritma TwoFish. Sebelum itu, kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Fori. Yang kedua, Anggi Angelina. Yang ketiga, Rizky Sefafi. Oke, langsung saja. Apa itu algoritma TwoFish dan bagaimana sejarahnya? Sejarah algoritma TwoFish dimulai pada tahun 1972 sampai 1974. NIST mengeluarkan publikasi pertama untuk sebuah standar enkripsi. Merespon kebutuhan masyarakat untuk mengganti DES, NIST mengeluarkan semacam sayembara bernama Program Advanced Encryption Standard AES pada tahun 1997. Rancangan TwoFish dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang diajukan National Institute Standard AES. TwoFish dirancang oleh Bruce Scheiner. Algoritma TwoFish merupakan pengembangan dari algoritma Blobfish yang Bruce Scheiner dalam mode blok. Di sini terdapat beberapa gambaran umumnya. Pertama, TwoFish beroperasi dalam mode blok cipher berukuran 128 bit dengan ukuran kunci sebesar 256 bit. TwoFish menggunakan struktur Pistol 16 run, menggunakan jaringan Pistol yang memiliki 16 perulangan. Selanjutnya, arsitektur algoritma TwoFish. Arsitektur algoritma TwoFish adalah suatu area penelitian yang mempelajari tentang aplikasi algoritma atau ilmu komputer di dalam arsitektur. Dalam hal ini, secara umum, arsitektur pada algoritma TwoFish meliputi fungsi secara kerja, serta hak-hak yang berhubungan dengan algoritma TwoFish seperti kemampuan khusus pada algoritma, elemen utama, serta ciri-ciri dari algoritma TwoFish. Kemampuan algoritma TwoFish: enkripsi data pada 265 clock circle per block pada Pentium Pro, kemudian aturan kunci. Menginskripsikan data pada 860 clock circle per block pada Pentium Pro, kemudian 1250 clock circle aturan kunci, circle key atau setup. Menginskripsikan data pada 26.500 clock circle per block pada smart card, 6.805, kemudian 1.750 circle aturan kunci. Selanjutnya, elemen utama TwoFish. Algoritma TwoFish mempunyai 2 elemen utama yang berfungsi sebagai pengecek pesan, yaitu matriks MDS atau Maximum Distance Variable atau PHT, pseudo-Hartman transform. Kemampuan yang paling menonjol dari algoritma ini dilihat dari digunakan SBOX yang bersifat dependent dan sesudah di rekomputasi, serta key schedule yang relatif kompleks. Keunikan algoritma TwoFish juga memiliki hal unik, yaitu melakukan trade-off antara waktu setup kunci dan waktu execute. Ada 2 pilihan, yaitu bisa dilakukan dalam trade-off-nya, yaitu setup kunci lama dan execute lebih cepat. Hal ini sangat cocok dilakukan apabila sedang menginskripsikan pesan dalam jumlah banyak dalam kunci yang sama. Setup kunci cepat, eksekusi lama. Hal ini cocok dilakukan apabila sedang menginskripsi blok kecil yang disusun secara seri dan kuncinya sering berubah-ubah. Selanjutnya, kerangka algoritma TwoFish. Di sini dapat kita lihat gambarnya. Saya juga kurang jelas. Pertama, sini pertama SBOX 0, SBOX 1, SBOX 2, SBOX 3, dash, IT, cards, input waiting, downround. Ini adalah contoh struktur algoritma TwoFish. Selanjutnya, secara garis besar algoritma TwoFish dibangun dari beberapa algoritma utama. Algoritma tersebut diambil dari prinsip pembangunan algoritma cipher block. Ada 6 prinsip, yaitu
yang digunakan. Yang pertama, Feistel Network atau jaringan Feistel adalah metode umum untuk mentransformasi suatu fungsi menjadi bentuk permutasi. Dalam Tufis dilakukan Feistel Network sebanyak 16 kali. Jaringan Feistel terdiri dari input Whitney, S-box, transformasi Pseudo-Hartman atau PHT, dan output Whitney. Yang kedua, S-box. Kotak S adalah matriks yang berisi subtitel non-linear yang memetakan suatu atau lebih bit dengan satu atau lebih bit lain digunakan banyak chip per blok. Kotak S memiliki ukuran input dan ukuran output yang bervariasi. 6 pendekatan kotak S dipilih secara acak lalu diuji, dibuat oleh orang, dihitung matematis. Selanjutnya, matriks MDS atau Maximum Distance Sparkle. Melalui sebuah pemetaan linear dari elemen field atau A ke elemen field B, menghasilkan campuran dari vektor A plus B elemen dengan properti jumlah minimum angka tidak nol dalam vektor tidak nol paling kurang B plus 1. Pemetaan MDS bisa dipresentasikan oleh matriks MDS yang terdiri dari A kali B elemen. Yang keempat, transformasi Pseudo-Hartman atau PHT adalah operasi sederhana yang bekerja dengan cepat dalam software. Diberikan dua input, yang pertama A dan B, dan PHT 32 bit didefinisikan sebagai A kuadrat sama dengan A tambah B mod 2 pangkat 32 B kuadrat sama dengan A tambah 2B mod 2 pangkat 32. Selanjutnya, prinsip algoritma Tufis yang kelima, Whitney. Dalam serangan terhadap Tufis terbukti bahwa Whitney secara substansial meningkatkan kesulitan menyerang cheater dengan jalan menyembunyikan input spesifikasi untuk awal dan akhir ronde dari Tufis. Yang keenam adalah key schedule atau penjadwalan kunci. Adalah proses mengancangkan kunci untuk melakukan proses enkripsi sehingga tingkat kerumitannya menjadi tinggi. Tufis memerlukan material key yang sangat banyak dan memiliki key schedule yang rumit. Yang terakhir, fungsi F. Fungsi F adalah permutasian yang bergantung pada kunci dengan nilai 64 bit. Fungsi ini menerima 3 argumen, 2 buah 32 bit R0 dan R1, dan nomor putarannya untuk menentukan kunci mana yang dipakai. 0 akan diserahkan ke fungsi G yang akan mengembalikan T0. R1 akan digeser jauh 8 bit, yang kemudian diberikan juga ke fungsi G yang akan mengembalikan T1 hasil T0, dan T1 kemudian dikomunikasikan ulang menggunakan transformasi Pseudo-Hartman yang kemudian ditambahkan dengan 2 buah 32 bit dari kunci. Fungsi G merupakan jantung dari keseluruhan algoritma Tufis. 32 bit masuk X dari fungsi F dipecahkan menjadi 4 buah yang masing-masing sepanjang 8 bit. Setiap 8 bit kemudian diproses dengan kotak S yang bersesuaian. Setiap kotak S yang bersifat objektif itu menerima 8 bit dan mengeluarkan 8 bit pula. 4 buah 8 bit hasil keluaran kemudian dikalikan dengan matriks Most Distance Variable atau MDS 4x4. Hasil pengalian kemudian diartikan sebagai 32 bit yang merupakan keluaran dari fungsi G yang kemudian akan dikembalikan ke fungsi F. Ya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Anggi Angelina. Pada Anggi, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses algoritma Tufis. Pada proses algoritma Tufis terdapat 2 tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tahapan proses enkripsi, dan yang kedua ada proses deskripsi. Tujuan algoritma Tufis adalah untuk mengamankan file, sehingga file menjadi tidak mudah terbaca. Proses utama pada pembuatan aplikasi perangkat lunak ini adalah melakukan enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses enkripsi dan juga deskripsi.
Pertama kita melakukan mulai atau start, selanjutnya kita menginputkan sebuah file. Selanjutnya di sini ada ketentuan di mana jika panjang plain text itu sebesar 128 bit, maka tidak perlu dilakukan yang namanya proses padding. Namun jika panjang plain text melebihi dari 128 bit, maka akan terjadi yang namanya proses padding. Selanjutnya kita akan melakukan penyimputan kunci, di mana ada ketentuan di mana panjang kunci kurang dari 128 bit, maka akan terjadi yang namanya penyesuaian panjang kunci, sehingga panjang kunci akan mencapai 128 bit. Selanjutnya akan dilakukan yang namanya proses enkripsi, dan hasil file pun terenkripsi, dan yang terakhir adalah selesai. Lalu kita masuk kepada proses deskripsi. Pertama kita melakukan mulai, lalu kita melakukan penyimputan sebuah file, lalu kita melakukan penyimputan sebuah kunci, lalu di mana sama seperti enkripsi sebelumnya, jika panjang kunci itu kurang dari 128 bit, maka akan dilakukan yang namanya penyesuaian panjang kunci hingga panjang kunci tersebut mencapai 128 bit. Selanjutnya akan terjadi yang namanya proses deskripsi. Dan terakhir file hasil deskripsi pun dapat dan selesai. Nah, di sini perbedaan enkripsi dan deskripsi yaitu ketika enkripsi adanya proses padding, sedangkan pada deskripsi tidak adanya proses padding. Baiklah, kita masuk kepada cara kerja algoritma Tufis. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menjelaskan tentang cara kerja algoritma Tufis, seperti key, plain text, ciphertext, enkripsi, dan juga deskripsi. Key merupakan sebuah kata kunci. Plain text merupakan pesan yang dirahasiakan. Ciphertext merupakan pesan hasil penyamaran. Lalu ada enkripsi, yaitu proses dari plain text ke ciphertext. Dan proses dari deskripsi kebalikan dari proses enkripsi, di mana dari ciphertext menuju ke plain text. Pada algoritma ini terjadi perubahan dari key dan plain text menjadi sebuah ciphertext atau hasil pesan penyamaran. Selanjutnya kita masuk kepada struktur algoritma Tufis. Yang pertama yaitu kita masukkan kepada key atau kita sebut dengan kunci. Dimulai dari penginputan kunci, ada beberapa hal yang dapat digunakan. Yang pertama ada key 0, key 1, key 2, key 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk kepada key schedule, yaitu penjadwalan kunci. Penjadwalan kunci adalah proses perubahan bit-bit menjadi subkunci tiap perputaran yang dapat digunakan oleh chipper. Pada tahapan ini, inputan kunci bernilai sepanjang 128 bit, 152 bit, dan terakhir 256 bit. Dan apabila kunci yang diinputkan kurang dari ketentuan, maka akan ditambah 0 byte sampai P kunci tersebut memenuhi ketentuan yang ada. Yang ketiga ada proses dari input whitening. Whitening atau kita sebut dengan pemutihan. Proses pemutihan merupakan operasi XOR yang terdapat materi kunci sebelum putaran pertama dan sesudah putaran terakhir. Ini ada input whitening dan ada output whitening. Selanjutnya masuk kepada proses Xboses MDS Matrices PHT Edition Mode 2.12. Pada proses ini akan dilakukan proses iterasi sebanyak 16 kali dari 0 sampai 16 kali. Dan setiap iterasi proses sebelumnya, jika proses 16 ini selesai, maka mengeluarkan hasil new encryption melalui proses output whitening, yaitu proses pengeksoran 16 sound enkripsi dan menghasilkan ciphertext.
Nah, kita akan lebih mendalami tentang input whitening, di mana pada proses data pemasukan dan pengeluaran akan diperbaiki dengan 8 subkunci, yaitu dimulai dari K0 sampai kunci ke-7. Operasi sort ini disebut dengan whitening input dan whitening output. Selanjutnya ada input whitening, yaitu di mana input whitening ini terdapat plain text terdapat 128 plain text bit dan juga key sebesar 128 bit. Pada plain text dibagi menjadi 4 bit, di mana ada plain text 0, plain text 1 sampai plain text 3. Begitupun dengan kunci, yaitu dari kunci 1 sampai kunci 3. Nah, ketika melakukan input whitening ini terjadi terjadi proses antara plain text dengan key yang menghasilkan R, yaitu R1 sampai R3, di mana dapatnya R1 ini yaitu 57 plain text dikurang dengan K 54 sama dengan 3. Selanjutnya 65 dikurang 77 sama dengan 12, dan seterusnya. Nah, R0 dan R1 melewati function, hasilnya akan mengeluarkan output F0 dan F1. Di sini F0, di sini F1. Selanjutnya akan diubah pengeluaran pertama fungsi F tadi, kemudian diputar ke kanan sebanyak 1 bit. Selanjutnya, keempat kata kunci ini diputar ke kiri dalam 1 bit dan kemudian diubah dengan kata keluaran kedua fungsi F. Pada titik ini akan menghasilkan output R0, R1, C2, C3 yang merupakan hasil dari round 1. Nih, seperti ini gambarannya. Untuk melanjutkan round harus ada proses pertukaran sehingga menghasilkan C2, C3, R1 dan R0. Jika sudah mendapatkan 4 kata ini baru bisa melanjutkan ke round kedua. Masuk kepada function F, di mana R1, R2 adalah hasil dari function F. Nah, kita akan lebih menjelas dan memperdalam. Selanjutnya adalah fungsi G, di mana ada Xbox 0, Xbox 1, Xbox 2, dan terakhir ada Xbox 3. Fungsi G ini merupakan jantung dari algoritma Tufis. Masukan F terbagi menjadi 4 bit melalui key dependent box. Setiap box mengambil 8 bit input dan akan menghasilkan 8 output. Lalu 4 rasio yang dikeluarkan akan diinterpresentasikan sebagai vektor 4 pangkat 8. Setelah proses ini selesai, faktor yang dihasilkan diartikan sebagai kata 32 bit yang merupakan hasil fungsi G. Nah, selanjutnya pada fungsi selanjutnya Xbox yang dimulai dari 128 bit, lalu di setiap Xbox terdiri dari 3 permutasi 8 dikali 8 yang dipilih dari satu set 2 buah bit, kemungkinan permutasi sort dengan subkunci F0 dan juga F1, K0 dan juga K1. Antara 3 permutasi operasi sort dilakukan dengan subkunci S0 dan juga S1. Untuk kunci global tertentu juga tetap diperbaiki seluruh proses dalam proses enkripsi serta proses deskripsi. Selanjutnya, pada pemrosesan K0 dan K1 terdiri dari 3 permutasi tetap 8 kali 8 bit yang dipilih dari satu set 2 kemungkinan K0 dan juga K1, yang mana fungsi permutasi adalah komponen utama dari kotak S. Baik struktur K0 atau
atau key 1 memiliki struktur yang sama, hanya berbeda pada isi Xbox. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu implementasi Two-Phase. Algoritma Two-Phase dapat diimplementasikan untuk enkripsi dan deskripsi data dengan menguji data doc, PDF, JPG, PPT, dan MP3. File yang dienkripsikan menjadi karakter yang acak sehingga menjadi file yang tidak rusak. Algoritma Two-Phase digunakan untuk enkripsi aliran pesan suara. Enkripsi dilakukan pada data suara sebelum data suara dikirimkan. Selain itu, Two-Phase sangat efisien diimplementasikan pada beragam platform, yaitu CPU 32-bit, smart card 8-bit, dan perangkat keras FLSI, serta beragam aplikasi kripto. Nah, kita fokus kepada enkripsi aliran pesan suara. Implementasi Two-Phase ini terjadi pada salah satu aplikasi, yaitu WhatsApp, di mana kita sering lihat yaitu enkripsi, di mana ada enkripsi saat kita menelepon. Kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari algoritma Two-Phase. Yang pertama, kita masuk kepada kelebihan dari algoritma Two-Phase. Yang pertama, waktu proses untuk enkripsi dan deskripsi relatif cepat. Memiliki varian dengan sebuah nomor variabel dari setiap round. Yang ketiga, memiliki call schedule atau penjadwalan kunci yang dapat diprokomputasikan untuk kecepatan maksimum dan menggunakan memori minimum. Selanjutnya, yang keempat, cocok digunakan sebagai stream chipper, fungsi khas satu arah, MAC, dan pseudo-random number generator, dan menggunakan metode konstruksi yang dapat dimengerti. Dan selanjutnya, yang terakhir, kelebihan dari algoritma Two-Phase adalah memiliki variabel family key untuk kemungkinan versi chippertas yang berbeda non-interruptible. Di balik kelebihan dari algoritma Two-Phase, ada kekurangan dari algoritma Two-Phase. Yang pertama yaitu untuk tiap pengguna dibutuhkan kunci yang berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memanajemen kunci. Selanjutnya, munculnya masalah key di distribution problem. Dan yang terakhir, apabila kunci dapat ditebak, maka kunci tidak aman lagi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan source code implementasi algoritma Two-Phase menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi di sini saya sudah membuka IDE menggunakan IntelliJ IDEA. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi kita buat dulu pertama-tama package-nya, yaitu com.ts.twophase. Di dalam package ini terdapat dua kelas. Yang pertama kelas Two-Phase dan kelas main. Untuk kelas Two-Phase ini merupakan implementasi dari algoritmanya, seperti function-function dan ada atributnya yang dibutuhkan untuk mengenkripsi maupun mendeskripsi dalam algoritma Two-Phase, dan ada kelas main untuk running program untuk tampil di output atau konsol. Baik, saya akan jelaskan dulu tentang kelas yang di sini, yaitu kelas Two-Phase. Tipenya itu public. Lalu ada beberapa atribut, seperti ada atribut block size, dan semua atributnya itu private karena ini juga enkapsulasi ya. Lalu ada atributnya itu static, dan tipenya itu final, jadi nggak bisa dirubah-ubah. Lalu untuk yang pertama itu ada block size, yaitu berapa banyak byte dalam satu blok. Jadi kita tetapkan itu 16. Lalu ada rounds, yaitu berapa banyak round dalam enkripsi. Jadi defaultnya itu kita buat 16. Lalu ada input with10, yaitu index for start of round dari input whiteningnya. Jadi itulah tadi untuk atributnya. Ada juga underscore step, dan ada juga ini P untuk permutation. Ini permutation kosong.
Lalu dan juga kita definisikan untuk fix P0 dan atau P1 permutation-nya yang kita gunakan untuk SBOK key dengan mengubah constant definition. Jadi SBOX ini akan otomatis diubah dalam mesin Tufis. Nah, dia ada P001, 00, ada 00, ada 01, 02 sampai dengan P34 dengan nilainya ini 100 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada primitive polynomial for GF yaitu 256 bit. Ini dia atributnya ada dua. Lalu ada maximum distance separable atau MDS matrix, ada dua atribut yaitu MDS yaitu nilai array kosong. Ini multidimensional array, panjangnya yang pertama itu 4 dan yang kedua itu 256. Ini masih kosong. Dan yang keduanya itu ada RF, GF, FDBK itu untuk field generatornya kita tetapkan nilai hexadesimal 0, 0 kali 140 1/4D. Lalu ada pre-compute untuk MDS matrix, ini nilainya statik, kita kasih dalam blok statik. Ada ini banyak ya nilainya. Lalu ada function LSRF yaitu linear feedback shift register 1, menerima satu parameter yaitu x, lalu mengembalikan return value yaitu ini output stream dari shift register yang digunakan dalam pseudo random generator. Lalu ada linear feedback shift register yang kedua, ini kurang lebih sama, beda di logiknya saja. Lalu untuk function selanjutnya itu ada function XOR with linear feedback shift register, menerima satu parameter yaitu untuk XOR operation dan mengembalikan nilai XOR dengan linear feedback shift register. Lalu ada juga untuk yang Y-nya, jadi kurang lebih sama, bedanya di logiknya saja. Lalu ada function untuk membuat key. Jadi function ini digunakan untuk membuat key gitu. Jadi key inilah yang bakal kita tetapkan gitu. Jadi kayak passwordnya lah gitu ya, untuk mengenkripsi maupun mendeskripsikan sebuah data atau blok. Jadi ini tipenya public kita buat karena ini bakal kita pakai di kelas lain gitu. Jadi tipenya public static, synchronize mengembalikan nilai objek dan menerima satu parameter yaitu key dengan tipe data array byte gitu, dan menerima satu exception yaitu invalid key exception kalau seandainya user itu memasukkan panjang key-nya itu salah gitu. Jadi kita bangkitkan exception-nya. Lalu ini logiknya untuk membuat key di algoritma Tufis. Dan pada akhirnya dia bakal mengembalikan sebuah objek dari SBOK dan subkey-nya. Lalu function selanjutnya yaitu function untuk mengenkripsi data. Jadi enkripsi exactly tepat satu blok dari plain text. Jadi dia hanya satu blok yaitu 16 bit tadi ya. Tadi bloknya itu 16 bit. Jadi dia mengenkripsi tepat 16 blok dari satu blok tadi 16 bit ya dari plain text. Itu mengembalikan tipe datanya itu array byte dan menerima tiga parameter yaitu plain text, inputnya itu plain textnya yang mau kita enkripsi. Lalu ada in offset, ini kayak indeksnya lah gitu, kita mau menenkripsi itu dari mana sampai mana gitu, karena kan dibatasi dengan satu blok tadi 16 bit. Lalu ada session key, ini tadi yang ini kita dapatkan dari dari nilai make key tadi. Jadi setelah kita buat key, make key tadi, maka kita masukkan ke sini, ke session key untuk mengenkripsi data.
Nah, itu tadi untuk function block encrypt yang fungsinya untuk mengenkripsi satu blok dari plain text dan mengembalikan sebuah byte array. Lalu untuk function selanjutnya itu untuk mendekripsi data. Jadi decrypt sama ya, satu blok dari ciphertext. Jadi data yang sudah dienkripsi. Jadi dia menerima tiga parameter. Parameter yang pertama itu bedanya dengan encrypt. Kalau tipe ini dia yang pertama itu dia ciphertext. Jadi data yang sudah di encrypt tadi itu namanya ciphertext. Terus yang kedua offsetnya, index offsetnya tadi kayak kita mau indeks beberapa sampai ke berapa gitu kita enkripsi gitu karena dibatasi sama 16 bit tadi karena itu. Terus ada session key yaitu untuk key yang kita gunakan di algoritma Two-Phase dan mengembalikan tipe data byte array sama seperti proses enkripsi. Lalu inilah dia logik untuk mendekripsi suatu blok dalam algoritma Two-Phase dan mengembalikan value dengan tipe data byte array. Lalu ada function selanjutnya yaitu B0 yaitu menerima 32 bit number 16 kurang significant bits. Jadi dia menerima satu parameter yaitu 32 input for an operation. Nah, terus mengembalikan tipe datanya integer yaitu 16 least significant bits of x. Lalu yang ada juga B1-nya ini juga kurang lebih sama cuman beda tipis ya. Ini mengambil 32 bit number tengah dari 16 bit. Sama-sama ngambil satu parameter yaitu x. Lalu B2 number 16 most significant bits sama menerima satu parameter yaitu x. Lalu untuk yang B3 text out 32 bit number 8 most significant bits menerima satu parameter yaitu x juga sama. Lalu ada function selanjutnya yaitu rs mds encode yaitu dia menggunakan 12,8 read element code over gf untuk memproduksi key sbox-nya tadi. Key sbox yang 32 bit entity from dari dua key material 32 bit entity. Dia menerima dua parameter. Parameter yang pertama yaitu K0 yaitu first 32 bit entity. Lalu ada K2 yaitu second 32 bit entity. Lalu dia mengembalikan nilai berupa remainder polinomial yang di-generate menggunakan RS code. Karena ini RS MBS encode. Oke, ini dia logiknya. Mengembalikan tipe data integer. Lalu function selanjutnya itu ada rs_rem yaitu read element code parameters menerima satu parameter yaitu x dan mengembalikan nilai integer. Lalu ada function f32 atau ini merupakan h functionnya. Jadi di algoritma Two-Phase itu ada yang namanya fungsi f, fungsi h. Jadi di fungsi h ini dia menerima tiga parameter. Yang pertama itu key bit length, jadi panjang key bitnya. Lalu ada x yaitu 32 bit input number. Lalu ada K32 yaitu array dari 32 bit entities. Dan mengembalikan satu kata output berupa kunci baru atau new key. Itulah tadi mengembalikan tipe data integer. Lalu ini dia logiknya mengembalikan nilai integer. Yaitu one word output untuk new key-nya, untuk yang baru. Lalu ada fungsi f32 yaitu untuk sbox xor. Nah, jadi menerima tiga parameter. Yang pertama sbox yaitu array dari sboxes. Lalu yang x yaitu input 32 bit number. Lalu ada r parameter determining which bits should be taken of x. Lalu mengembalikan xor specific sbox. Lalu ada function untuk ini function yang terakhir ya.
function yang terakhir yaitu which bits. Jadi metode yang bergantung pada n yang mengambil bit yang spesifik di luar dari 32 bit number. Dia menerima dua parameter yaitu x dan n. Untuk x itu 32 bit number, 32 bit input number, dan n itu parameter determining which bits harus diambil dari x. Lalu mengembalikan nilai yaitu specific bits dari x. Jadi inilah dia logiknya untuk metode yang bergantung pada n dan mengambil bit yang spesifik di luar dari 32 bits number, atau fungsinya itu namanya which bits. Oke, itulah tadi isi dari kelas Tufis, yang mana kelas Tufis ini berisi implementasi algoritma dari Tufis itu sendiri, yang berisi atribut, ada juga function dan juga metode gitu, yang kita gunakan untuk menenkripsi maupun mendekripsi suatu blok atau data. Oke, kita lanjut ke kelas selanjutnya yaitu kelas main. Jadi kelas main ini merupakan kelas utama. Jadi kita running program yang sudah kita buat ini di kelas main ini. Jadi untuk menampilkan hasil outputnya di konsol itu kita codingnya di kelas main. Jadi ada kita buat ya seperti biasa di Java, public static void main string args, kita buat exception ya, karena tadi kita di ini juga ada buat exception, jadi kita mau nggak mau kita buat exception juga di sini. Lalu kita import tadi scanner untuk menerima inputan dari user, karena kita basisnya itu CLI, kita pakai scanner aja biar lebih mudah gitu. Lalu kita buatlah scanner input, kita buat objek dari scanner, kita masukkan di konstruktornya system.in, di system.in. Lalu kita outputkan selamat datang di program Tufis. Lalu kita buat variable running, kita buat true dulu. Setelah itu kita looping menggunakan while. Jadi ini selalu true ya, karena ini kita set true dulu. Nanti dia bakal keluar perulangannya di case yang ketiga. Jadi false, kita input juga, kita close juga inputannya. Lalu untuk ini pilihan menunya, yaitu yang pertama enkripsi, yang kedua dekripsi, yang ketiga keluar dari program. Dan ini untuk memasukkan pilihan. Lalu kita buat percabangan menggunakan switch, karena lebih cocok ya, kasusnya kita menggunakan switch karena ini kayak menu gitu. Jadi menu ini cocoknya menggunakan switch daripada if else. Lalu juga kita buat inputan. Jadi kan tadi kita pakai scanner, jadi kita ambil inputannya. Inputannya itu berupa pilihan menu tadi. Jadi harus kalau nggak 1, 2, atau 3. Kalau di luar dari itu maka dia bakal menampilkan pesan lah gitu ya. Lalu kalau nih kita simpan ke variable choice input.nextLine, ini tipe datanya string ya. Terus kita lakukan pengecekan. Kalau user menginputkan 1, maka dia mengenkripsi data. Maka kita suruh user untuk masukkan plain text. Kita suruh user masukkan key. Lalu kita proses. Untuk proses enkripsinya ini untuk mengubah string menjadi byte, karena untuk menggunakan algoritma ini kita harus menggunakan byte. Konversi dulu dari string ke byte. Terus ada juga ini untuk key-nya, konversi dari string ke byte-nya juga. Lalu inilah logic untuk enkripsinya. Jadi kita buat variabel encrypt yang menerima tipe data itu byte array. Terus kita panggil Tufis, tadi ya kelas Tufis ini. Lalu kita panggil block encrypt yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi block encrypt tadi menerima 3 parameter. Yang pertama itu plain text-nya, ini kita ambil tadi dari inputan user. Terus ada offset-nya kita kasih 0 aja. Terus untuk key-nya tadi dari sini, dari key yang sudah diinputkan user juga. Nah, ini
generate key, kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Terus kita buatlah ini untuk apa ya? Ini untuk mengkonversi dari byte array menjadi heksadesimal. Jadi kita konversi ke heksadesimal supaya lebih mudah dibaca oleh user. Lalu kita tampilkan di outputnya. Kita tadi untuk menu yang pertama yaitu enkripsi. Kita lanjut menu yang kedua yaitu untuk mendekripsi data. Jadi ketika user memilih menu 2, jadi sama seperti enkripsi, masukkan ciphertext ya. Jadi teks yang sudah di encrypt kita masukkan, terus masukkan key juga, terus juga kita konversi juga dari string ke byte, dan begitu juga untuk key-nya juga. Terus ini logiknya untuk mendekripsi. Kita masukkan blok dekripsinya ciphertext, ada juga offsetnya, index offset, dan ada juga key untuk dekripsinya. Lalu kita ubah dari byte ke string supaya lebih mudah dibaca oleh user. Terus kita tampilkan outputnya. Oke, untuk fungsi yang ketiga itu untuk menu yang ketiga exit itu cuman keluar dari program karena ini perulangan. Jadi kita kasih is runningnya jadi false karena tadi di sini selalu true ya. Ini ubah jadi false. Terus kita tutup scannernya supaya nggak memakan memori. Terus kalau user memasukkan inputan yang salah maka invalid choice. Lalu menampilkan pesan terima kasih. Terus oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan program. Saya akan coba merunning codingan. Kita langsung saja. Oke. Oke, ini selamat datang di program algoritma Tufis. Misal kita masukkan enkripsi dulu. Misalnya Budi makan bakso. Lalu kita masukkan key, panjangnya itu harus 16 atau 24 atau 32 bit. Kita masukkan password 23 UTSKIF. Kita enter dan muncul hasil enkripsinya. Untuk membuktikannya kita bisa coba cek di suatu website di sini. Kita coba apakah hasilnya sama atau tidak. Oke, kita coba. Dan hasilnya sama, 1 BAE dan akhirnya 60 B9. Sama ya. Oke, kita coba dekripsi, apakah fungsi dekripsinya udah berfungsi dengan baik. Sama ya passwordnya. Oke, sudah sesuai ya. Tadi Budi makan bakso, keluar lagi dia di dekripsi jadi Budi makan bakso lagi. Kita coba kasus yang lain, misalnya kita proses enkripsi dulu, dan coding. Lalu untuk key-nya kita kasih variasi, kita kasih 24 bit. Kamu suka coding? Ini panjangnya 24 bit untuk key-nya. Kita enter. Muncullah hasil enkripsinya. Kita coba di nya apakah sama hasilnya. Oke, hasilnya 255, sifat terakhir 56911. Oke, hasilnya sama ya. Kita coba dekripsi kembali, apakah aman atau sama hasilnya. Oke, hasilnya tetap sama, yaitu Fauzan ngoding seperti sebelumnya. Kita coba keluar dari program, exit, dan terima kasih telah menggunakan program algoritma Tufis. Oke, baiklah, saya rasa itulah tadi untuk penjelasan untuk source code implementasi algoritma Tufis menggunakan bahasa pemrograman Java. Baiklah, masuk kepada penutup, yaitu kesimpulan dari materi algoritma Tufis. Yang pertama adalah Tufis adalah chipper block 128 bit yang menerima key dengan panjang variabel di atas 256 bits
dan tidak memiliki kunci-kunci yang lemah. Lalu, kesimpulan yang kedua adalah Two-Phase dibentuk berdasarkan jaringan Fitzell yang terdiri atas masukan whitening, exposures, keluaran transformasi pseudo Hadamard, dan keluaran whitening. Dan yang terakhir, salah satu contoh implementasi algoritma Two-Phase adalah penerapan dalam proses enkripsi aliran pesan suara yang sebelumnya telah saya jelaskan, di mana salah satunya adalah aplikasi WhatsApp saat kita melakukan panggilan telepon terdapat enkripsi. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.